Pemirsa, polisi telah menetapkan status tersangka dan menahan pemuda anak ketua DPRD Kota Ambon, Maluku yang menganiaya seorang remaja hingga tewas. Sementara pemirsa, seorang pelajar menjadi korban penganiayaan warga akibat dituduh mencuri di Lebak, Banten. AT, pemuda 25 tahun, terekam tengah menganiaya remaja 15 tahun di asrama Polri Talake, Kota Ambon, Maluku, Minggu malam lalu. Anak ketua DPRD itu memaki dan memukul sebanyak 3 kali saat korban masih di atas motornya dan mengenakan helm. Aksi pelaku terhenti setelah keluarga korban mengamuk. Kepanikan terjadi saat korban tiba-tiba jatuh pingsan. Korban yang tak kunjung sadar dilarikan ke rumah sakit, namun dinyatakan meninggal dunia. Motif penganiayaan hingga tewas itu hanya karena korban tidak menyapa dan sepeda motornya nyaris menyenggol pelaku saat berpapasan. Di situ pelaku menyatakan bahwa kenapa masuk lorong, masuk kawasan orang tidak bilang permisi abang-abang gitu. Nah ternyata itu tidak dihiraukan oleh korban. Nah kemudian pada saat saksi merasa kesal, pelaku merasa kesal, kemudian pelaku langsung memukul. Pasca kejadian, ibu pelaku meminta maaf dan menyerahkan proses hukum kasus yang menjerat anaknya ke petugas kepolisian. Dengan ini kami menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Rafli Rahman Sih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla merahmati almarhum husnul khatimah serta mendapatkan tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kini AT telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Pulau Ambon guna proses hukum. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Sejumlah orang menginterogasi hingga menganiaya seorang remaja berinisial AS karena dituduh melakukan pencurian di Kampung Garung Sabrang, Desa Cihujan, Kecamatan Cijaku, Lebak, Banten. Penganiayaan terjadi karena AS menyatakan tidak melakukan pencurian hingga membuat korban terluka. Aksi penganiayaan ini pun viral. Akibat penganiayaan, korban menderita luka memar di sekujur tubuh, sedangkan di wajah terluka bakar akibat sundutan api rokok. Korban pun trauma dan terganggu psikisnya hingga tidak mau ke sekolah karena takut disiksa warga. Hari berikutnya saya melihat video yang beredar. Ternyata di situ ada intimidasi kepada Aris dan disuruh mengakui bahwa beliau katanya mencuri itu semua yang pernah yang pernah ada kejadian yang pernah dicuri katanya di kampung tersebut di Cidolog, disuruh diaku sama dia dengan berdasarkan video ada pukulan, ada paksaan. Pihak keluarga korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap dan mental korban bisa segera pulih agar bisa kembali bersekolah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.